Wah wah wah, tanda-tanda timnas Indonesia bakal gacor sih ini. Olero mencetak gol debut untuk Oxford United. Nah ini nih, timnas Indonesia berpura-pura lemah ke rival. Ini dia buktinya yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Yes, mantap betul. Jelang laga lawan Australia dan Bahrain, Patrick Kluivert dibuat bahagia. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini baru super top Markotok. Jawaban mengejutkan Marcelino Ferdinand saat ditanya peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Kira-kira bagaimana ya jawabannya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpura-pura lemah. Timnas Indonesia saat ini sedang menjalankan strategi yang tak biasa berkamuflase sebagai tim yang lemah, meski sejatinya mereka adalah kekuatan baru yang siap mengejutkan dunia. Dengan peringkat FIFA di luar 100 besar, siapa sangka bahwa skuad Garuda kini dihuni oleh para pemain dengan nilai transfer yang mencapai triliunan rupiah. Jangan salah, di balik angka peringkat yang terkesan meragukan, tersimpan skuad yang bisa membuat siapapun yang meremehkan mereka menangis di akhir laga. Australia yang akan menjamu timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin menganggap laga ini hanya sebagai formalitas. Tapi mereka lupa satu hal, timnas Indonesia bukan lagi tim yang mudah dipandang sebelah mata. Skuad ini bukan hanya sekadar tim Asia Tenggara yang dulu mudah dikalahkan. Kini mereka adalah sekumpulan pemain yang punya pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Mari kita lihat lebih dalam. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, bermain di Serie A. Pemain seperti Maes Hilgers dan Calvin Verdon merupakan andalan di Eredivisie, sementara Kevin Dix berlaga di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Nama-nama ini bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi dari tim yang memiliki nilai pasar setengah triliun rupiah, jauh di atas negara-negara seperti Bahrain dan Cina. Tim-tim besar mulai sadar akan ancaman ini. Arab Saudi sudah merasakannya dan bahkan harus kehilangan pelatih mereka, Roberto Mancini. Australia pun mengalami guncangan dan mengganti pelatih mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah efek dari timnas Indonesia yang selama ini hanya dianggap sebagai penggembira di panggung internasional. Media dunia mulai berebut untuk memberitakan timnas Indonesia. ESPN 433 hingga Fabrizio Romano kini mulai memberikan perhatian lebih. Bahkan influencer sepak bola global ramai-ramai membicarakan skuad Garuda. Ada sesuatu yang berbeda dari timnas Indonesia kali ini. Mereka bukan sekadar tim mediocre yang hanya berpartisipasi. Mereka ingin membuat sejarah. Alex Pastor, sang arsitek taktik di balik layar, tampaknya tahu persis bagaimana mengubah mentalitas tim ini. Timnas Indonesia tak hanya sekadar ingin bersaing, mereka ingin menang. Jika dulu targetnya hanya posisi 3 atau 4, kini mereka mengincar runner-up atau bahkan lebih tinggi lagi, lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dunia akan terkejut jika timnas Indonesia benar-benar berhasil. Pertanyaannya sekarang, apakah ini mungkin? Akankah mereka menjadi tim pertama dengan peringkat 3 digit yang menembus Piala Dunia? Atau justru akan ada kejutan lebih besar yang akan membuat semua orang tercengang? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar sedang berkamuflase? Apakah kita akan melihat mereka di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. PSSI bantah Bahrain pakai rantis saat lawan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah kabar bahwa Bahrain meminta penggunaan kendaraan taktis dalam kurung rantis saat menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada 25 Maret mendatang. Belum terpikir sampai situ.
Memang ada permintaan seperti itu. Saya belum dengar dalam kurung soal permintaan penggunaan rantis oleh Bahrain, kata Erik saat dikonfirmasi para pewarta di Jakarta. Erik menjelaskan bahwa permintaan penggunaan rantis akan menyesuaikan dengan regulasi dari AFC. Namun sejauh ini Indonesia sudah membuktikan diri sebagai tuan rumah yang baik. Kembali, semua ada aturannya. Saya rasa AFC kan sangat profesional. Memang ada permintaan, tapi AFC melihat kita sebagai negara yang baik. Beberapa pertandingan tidak ada masalah, ujar Erik. Dalam kesempatan yang sama, Erik juga menegaskan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah di sisa 2 laga kandang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Bahrain, timnas Indonesia juga akan menjamu Cina. Sudah siap. Kami seperti biasa, alhamdulillah persiapan yang disiapkan oleh tim kami, Waketum, Sekjen, semua exco, dan jajaran pengurus. Memang kami sudah punya SOP dan konsep, tinggal terus diperbaiki, kata Erik. Hubungan Indonesia dan Bahrain di dunia sepak bola memang cukup panas, terutama setelah pertemuan mereka dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024 lalu. Publik sepak bola tanah air saat itu kecewa dengan jalannya laga di Bahrain. Timnas Indonesia yang nyaris menang justru gagal meraih 3 poin karena Bahrain dianggap mendapat keuntungan dari keputusan wasit. Saat itu kemarahan supporter Indonesia juga meluas di dunia maya. Bahkan Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA sempat meminta AFC agar laga melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Namun permintaan tersebut tidak dikabulkan dan Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk pertandingan ini. Apakah menurut kalian Bahrain benar-benar takut bermain di Indonesia? Atau ini hanya sekadar isu yang dibesar-besarkan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ole Romani cetak gol debut untuk Oxford United. Penyerang timnas Indonesia Ole Romani akhirnya mencetak gol perdana untuk Oxford United dalam laga sengit melawan Coventry City di The Kassam Stadium, Sabtu 1 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Meski penampilannya cukup impresif dengan 1 gol, sayangnya Oxford United harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 2-3. Laga dimulai dengan tempo tinggi di mana Coventry City langsung menekan sejak menit awal. Tekanan mereka membuahkan hasil cepat dengan Jack Rudoni mencetak gol pada menit ke-7 lewat sundulan yang memanfaatkan umpan dari Tatsuhiro Sakamoto. Gol tersebut membuat Oxford United berada dalam posisi tertekan meskipun mereka mencoba membangun serangan demi menyamakan kedudukan. Hingga turun minum, Oxford masih kesulitan membongkar pertahanan Coventry. Peluang demi peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka tertinggal 0-1 saat memasuki jeda. Babak kedua dimulai dengan semangat baru dari skuad asuhan Gary Rowett. Hasilnya, hanya berselang 8 menit setelah restart, Oxford United akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Ole Romani menjadi pahlawan dengan gol perdananya untuk klub setelah menyambut umpan matang dari Przemysław Placeta. Tembakan Romani yang terarah tak mampu dihentikan kiper lawan dan skor berubah menjadi 1-1. Namun, euforia gol tersebut tak bertahan lama. Coventry kembali unggul pada menit ke-58 melalui aksi apron Mason Clark yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Oxford. Tidak ingin kalah begitu saja, Oxford merespons dengan cepat. 3 menit berselang, Romani hampir mencetak gol keduanya, tetapi upayanya masih bisa dimentahkan oleh kiper Coventry. Oxford akhirnya mampu menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-62 melalui Elliot Moore yang menyambut umpan dari Tyler Go-Oderham. Pertandingan semakin sengit dengan kedua tim saling menyerang demi mencari gol kemenangan. Sayangnya, Oxford United kembali kecolongan. Pada menit ke-71, Tatsuhiro Sakamoto mencetak gol ketiga bagi Coventry sekaligus mengunci kemenangan mereka. Oxford pun harus rela menelan kekalahan di kandang sendiri. Hasil ini membuat Oxford United tertahan di peringkat ke-18 klasemen Liga Championship dengan 38 poin dari 35 laga. Sementara itu, Coventry City berhasil naik ke posisi kelima dengan koleksi 53 poin.
Gol perdana oleh Romani tentu menjadi kabar baik bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sang pemain mulai beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Inggris. Namun, apakah menurut kalian Romani bisa terus tampil konsisten dan membawa Oxford United menjauh dari zona degradasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert dibuat bahagia. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, tengah diliputi kebahagiaan. Salah satu pemain andalannya, Mes Hilgers, dikabarkan masuk dalam radar klub La Liga Spanyol, Valencia. Ini menjadi kabar baik tidak hanya bagi Hilgers, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jika transfer ini terwujud, Hilgers akan menjadi pemain Indonesia kedua yang berkiprah di La Liga setelah Jordi Amat. Kabar ini tentu membanggakan mengingat Liga Spanyol dikenal sebagai salah satu liga terbaik di dunia dengan persaingan yang sangat ketat. Keinginan Valencia untuk merekrut Mes Hilgers tidak datang begitu saja. Klub berjuluk Los Che itu sedang menghadapi kemungkinan kehilangan salah satu backnya, Christian Mosquera, yang menjadi incaran Juventus. Jika Mosquera benar-benar pindah ke klub raksasa Italia tersebut, Valencia tentu harus mencari penggantinya. Mes Hilgers dinilai sebagai sosok yang cocok untuk mengisi kekosongan itu, mengingat gaya permainannya yang dinilai mirip dengan Mosquera. Dengan harga pasar yang mencapai 9 juta euro, Hilgers bisa menjadi investasi berharga bagi Valencia. Namun meskipun peluang ini terlihat menggiurkan, ada tantangan yang harus dihadapi. Valencia saat ini sedang berjuang keras untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol. Hingga pekan ke-25 La Liga 2024-2025, mereka terdampar di peringkat ke-18, batas akhir tim yang berisiko terdegradasi ke divisi segunda. Dengan 13 pertandingan tersisa, mereka harus mengumpulkan setidaknya 17 poin tambahan agar bisa bertahan di La Liga. Situasi ini tentu bisa memengaruhi keputusan Valencia dalam merekrut pemain baru termasuk Mes Hilgers. Jika benar Mes Hilgers bergabung dengan Valencia, ia akan menjadi bagian dari sejarah baru bagi pemain Indonesia di Eropa. Setelah Jay Itzes yang kini bermain di Venezia, Italia, serta Kevin Dix yang berseragam Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Kehadiran Hilgers di La Liga akan semakin memperkuat citra pemain Indonesia di kompetisi top Eropa. Ini bisa menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berkembang dan berani bersaing di level tertinggi. Kini yang tersisa adalah menunggu kepastian apakah transfer ini benar-benar akan terjadi. Apakah Mes Hilgers akan mencatatkan namanya di La Liga dan membawa kebanggaan bagi Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang tepat bagi Hilgers atau justru ada pilihan klub lain yang lebih baik? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. BFA dan AFC kirim satgas khusus untuk pantau laga Indonesia lawan Bahrain. Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC dikabarkan akan mengirimkan satuan tugas khusus untuk memantau langsung laga panas antara timnas Indonesia dan Bahrain. Pertandingan yang akan digelar pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung GBK ini tampaknya menarik perhatian besar dari berbagai pihak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi kabar ini dalam sesi Do or Stop bersama awak media usai acara doa bersama untuk Garuda di Garuda Store GBK. Ia menyatakan bahwa keputusan ini datang langsung dari pihak Bahrain dan AFC sebagai langkah untuk memastikan pertandingan berjalan lancar. Bahkan saya dengar dari Pak Sekjen bahwa Bahrain sendiri dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada 25 Maret nanti. Jadi mereka mengirim tim khusus, ungkap Erick Thohir kepada media Jumat malam 28 Februari 2025. Erick Thohir menyambut baik keputusan ini. Menurutnya Indonesia telah membuktikan diri sebagai tuan rumah yang baik dalam berbagai pertandingan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa laga melawan Bahrain bisa menjadi momen bagi Indonesia untuk menunjukkan sikap profesional dan keramahan sebagai tuan rumah. Itu bagian dari tugas kita sebagai tuan rumah yang baik.
Kita sudah buktikan sebelumnya. Saat melawan Jepang, meskipun kalah 0-4, banyak keluarga dari Jepang yang datang dan tetap merasa nyaman. Begitu juga saat menang 2-0 melawan Arab Saudi, kita tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan. Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, ramah, dan bersahabat, lanjut Erick. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga menepis isu yang menyebutkan bahwa timnas Bahrain meminta kendaraan taktis dalam kurung rantis saat bertandang ke GBK. Ia menegaskan bahwa sejauh ini belum ada permintaan resmi mengenai hal tersebut. Belum kepikiran sampai situ. Memangnya ada permintaan seperti itu? Saya belum dengar, jawab Erick dengan santai. Duel antara Indonesia dan Bahrain diprediksi akan berlangsung sengit. Pasalnya pertemuan kedua tim sebelumnya di kandang Bahrain menyisakan banyak kontroversi. Keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu berlebihan dianggap sebagai faktor yang menggagalkan kemenangan Indonesia saat itu. Keputusan tersebut memicu kemarahan netizen Indonesia yang langsung membanjiri akun media sosial AFC dan BFA dengan kritik pedas. Kini dengan pengawasan langsung dari AFC dan BFA, banyak yang bertanya-tanya, apakah laga nanti akan berjalan dengan adil? Ataukah kontroversi baru akan muncul kembali? Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Satgas khusus ini akan berdampak positif atau justru semakin memperkeruh suasana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Negara-negara Asia sudah saling sikut kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa ternyata belum mulai. Piala Dunia 2026 semakin dekat dan persaingan antar negara untuk mendapatkan tiket ke ajang bergengsi ini semakin panas. Di zona Asia, tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia sudah mulai bertarung habis-habisan untuk mengamankan tempat mereka di putaran final. Babak kualifikasi telah berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana setiap poin sangat berharga dalam menentukan siapa yang berhak melaju ke tahap berikutnya. Sejumlah tim kuda hitam juga mulai menunjukkan taring mereka. Indonesia, Vietnam, dan Uzbekistan menjadi beberapa negara yang terus berusaha menembus dominasi tim-tim elite Asia. Dengan semangat juang tinggi, mereka berharap bisa mencetak sejarah dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya atau mengulang kejayaan yang pernah mereka raih. Laga-laga yang berlangsung di zona Asia pun menjadi tontonan menarik, penuh dengan drama, kejutan, dan persaingan ketat. Namun di sisi lain ada fakta menarik yang cukup mengejutkan. Negara-negara Eropa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan besar dalam sepak bola dunia justru belum memulai kualifikasi mereka. Berbeda dengan Asia yang sudah bertarung sejak lama, zona Eropa baru akan memulai babak kualifikasi pada Maret 2025. Hal ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi, terutama mengenai keunggulan dan kekurangan dari sistem kualifikasi di masing-masing benua. UEFA sendiri telah menetapkan bahwa akan ada 16 tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan format yang sedikit berbeda dari edisi sebelumnya, tim-tim Eropa akan bersaing dalam babak grup untuk memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia. Juara grup akan otomatis lolos, sementara tim peringkat kedua harus melalui babak play-off untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan sisa tempat yang tersedia. Dengan perbedaan waktu kualifikasi ini, muncul perdebatan apakah negara-negara Eropa mendapatkan keuntungan karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Sementara tim-tim Asia sudah kelelahan setelah melalui babak kualifikasi yang panjang, negara-negara Eropa masih bisa fokus membangun strategi dan mengatur kondisi pemain mereka sebelum memulai persaingan. Namun, di sisi lain, tekanan bagi negara-negara Eropa juga tidak kalah besar, karena mereka harus tampil sempurna dalam waktu yang lebih singkat agar tidak terlempar dari perebutan tiket Piala Dunia. Perbedaan sistem kualifikasi ini menjadi bahan diskusi menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Apakah kualifikasi di Asia lebih sulit karena harus melalui proses yang panjang dan melelahkan? Atau justru tim-tim Eropa tetap lebih diunggulkan meskipun baru memulai kualifikasi tahun depan? Bagaimana pendapat kalian? Apakah sistem kualifikasi ini adil bagi semua tim? Apakah negara Asia bisa lebih bersaing di Piala Dunia nanti? Tulis komentar kalian di bawah.
Jay Itzes main penuh saat Venezia imbangi Atalanta. Jay Itzes, bek timnas Indonesia, tampil gemilang dengan bermain penuh selama 90 menit lebih ketika Venezia berhasil menahan imbang Atalanta 0-0 pada Sabtu malam di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo. Dalam pertandingan Serie A yang penuh tekanan ini, Jay menjadi kapten yang sangat efektif, mengkoordinir lini pertahanan Venezia dengan luar biasa untuk menahan gempuran serangan tajam dari Atalanta. Venezia harus berhadapan dengan lini serang Atalanta yang sangat berbahaya, yang dihuni oleh pemain-pemain hebat seperti Matteo Retegui dan Ademola Lookman. Meskipun tekanan dari Atalanta sangat besar, Jay dan rekan-rekannya tampil sangat solid di belakang. Mereka bekerja sama dengan sangat baik untuk menjaga gawang yang dijaga oleh Ionut Radu tetap aman dari kebobolan. Atalanta yang menguasai 60% penguasaan bola tercatat menciptakan 18 peluang, namun hanya 3 yang tepat sasaran. Hal ini menunjukkan betapa kokohnya pertahanan Venezia dan peran penting yang dimainkan oleh Jay Itzes. Dalam laga ini Atalanta hampir saja mencetak gol lewat beberapa peluang yang tercipta. Salah satunya adalah tendangan keras dari Ademola Lookman yang sedikit melebar dari gawang Venezia. Lookman juga memberi umpan yang disundul oleh Retegui, namun sundulan tersebut melenceng dari sasaran. Begitu juga dengan Retegui yang kembali memiliki peluang untuk mencetak gol, namun tendangannya melebar. Sementara itu peluang emas datang dari Davide Zappacosta yang tendangannya mengenai tiang gawang, menggagalkan keinginan Atalanta untuk unggul. Di babak kedua, Atalanta terus menekan pertahanan Venezia, namun upaya mereka selalu bisa digagalkan oleh pertahanan solid yang dipimpin oleh Jay. Salah satu ancaman datang dari Charles De Ketelaere yang melepaskan tendangan ke arah gawang Venezia, namun kiper Ionut Radu dengan sigap menepisnya. Meskipun Atalanta terus menggempur, Venezia tetap mampu mempertahankan skor imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Meskipun Venezia berhasil mencuri 1 poin dari markas Atalanta, posisi mereka di klasemen tetap belum aman. Mereka masih terjebak di zona degradasi dengan peringkat 19 dan 18 poin dari 27 pertandingan. Mereka masih terpaut 5 poin dari posisi yang aman. Sementara itu, Atalanta yang seharusnya bisa meraih kemenangan tetap berada di peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 55 poin, hanya 2 poin di belakang Inter Milan yang memimpin. Bagi para penggemar sepak bola, apa pendapat kalian tentang pertahanan solid yang ditunjukkan oleh Jay Itzes di pertandingan ini? Apakah Venezia bisa keluar dari zona degradasi atau apakah Atalanta harus melakukan evaluasi untuk mengatasi kelemahan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jawaban mengejutkan Marcelino Ferdinand saat ditanya peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand memberikan jawaban mengejutkan dan penuh keyakinan saat ditanya tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang kini membela Oxford United, Marcelino tak ragu sedikit pun bahwa timnas Indonesia bisa melangkah ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dalam wawancara yang dilansir dari kanal YouTube Oxford United pada Sabtu 1 Maret 2025, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa skuad Garuda bisa menembus babak kualifikasi dan tampil di Piala Dunia 2026, baik secara otomatis maupun melalui babak keempat. Saat ini, timnas Indonesia berada di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka duduk di posisi ketiga, dengan selisih 10 poin dari Jepang yang berada di puncak dan hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Timnas Indonesia kini berada dalam persaingan ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga memiliki peluang yang sama untuk lolos, dengan hanya selisih gol yang menjadi pembeda di antara mereka. Tentu saja, situasi ini membuat setiap pertandingan sangat krusial bagi perjuangan timnas Indonesia. Meski tantangan besar di depan mata, Marcelino tetap optimistis. Ia mengungkapkan bahwa meskipun tidak bisa memprediksi hasil pasti, yang paling penting adalah para pemain memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.
"Ya, sangat yakin dalam kurung lolos ke Piala Dunia 2026, ujarnya dengan percaya diri. Marcelino menekankan pentingnya fokus pada setiap pertandingan tanpa terlalu memikirkan tekanan besar yang ada. Baginya yang utama adalah melangkah selangkah demi selangkah dan memberikan performa maksimal di lapangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menurut Marcelino, kunci kesuksesan timnas Indonesia adalah menjaga konsistensi dan tidak terlalu fokus pada lawan, tetapi lebih pada kemampuan mereka sendiri. Kita hanya ingin melakukan yang terbaik, tidak terlalu fokus pada tekanan dan sebagainya, tambahnya. Hal ini mencerminkan tekad dan semangat juang yang kuat dari sang pemain untuk membantu timnas Indonesia meraih hasil positif di sisa pertandingan kualifikasi. Sebagai bagian dari skuad Garuda, Marcelino dan rekan-rekannya masih memiliki 2 laga penting di bulan Maret mendatang, yakni tandang melawan Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Kedua pertandingan ini sangat menentukan dan diharapkan hasil positif dapat terus menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung skuad Garuda untuk terus berjuang.